Enggak. Baik, saya mulai tentang media massa atau jurnalistik. Kita belajar jurnalistik. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu media massa dan pemberdayaan publik. Di mana ini adalah materi dari teks berita atau menjadi jurnalis cilik. Nah, di mana menurut KBBI tercantum bahwasanya jurnalis atau pers itu adalah usaha percetakan dan penerbitan. Ada juga bisa dikatakan usaha pengumpulan dan penyiaran berita. Jangan tulis nanti aja kalau saya sudah selesai menjelaskan. Nah, di dalam undang-undang sendiri nomor 40 tahun 99 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan video serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya menggunakan media cetak atau media elektronik. Jadi berita itu banyak macamnya. Cuman bisa dikatakan sebagai berita yang resmi atau pers itu adalah melewati suatu PT atau melewati suatu bentuk organisasi yang sudah resmi sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau menurut KBBI sendiri tadi adalah pers itu adalah media untuk penyiaran berita. Jadi seorang yang bergelut di dalam pers itu sendiri itu pasti menjadi seorang jurnalis atau seorang yang meliput berita. Selanjutnya kita lihat di sini aja. Kelihatan? Nah, pers atau media massa adalah lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi bisa dikatakan pers adalah lembaga, harus ada lembaganya dulu. Lembaga sosial. Jadi contoh lembaga itu ada di Tempo, biasanya kan majalah Tempo, Kompas, Tribun dan lain sebagainya. Itu bisa dinamakan sebagai lembaga sosial yang melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, jurnalistik sendiri itu juga seorang penulis berita. Jadi kalian nanti di sini akan belajar tentang menulis berita yang baik dan benar. Jadi kayak pers atau media massa itu adalah lembaga sosial jurnalistik yang melakukan kegiatan jurnalistik. Lalu apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah mengolah, mencari, menulis dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Jadi media massa atau pers itu adalah wadahnya dari informasi, wadahnya dari hasil kalian menjadi seorang jurnalis. Jadi kayak seorang jurnalis itu pasti mencari informasi. Contoh, kalian sekarang ada di pondok pesantren Lubatan Naksabandia. Ada kegiatan apa sih di pondok pesantren itu? Lalu kalian beritakan. Contoh kedatangan kemarin Kiai Taifur Ali Wafa di pondok pesantren kita. Nah, di situ kita bisa buat sebagai bahan berita apa saja yang dilakukan, kapan, di mana, yang di mana di dalamnya mengandung 5W 1H. Masih ingat tentang isian dari berita itu apa saja? Pernah belajar sebelumnya? Belum atau pernah? Pernah ya? Lalu selanjutnya untuk apa? Nah, untuk satu informasi. Yang jelas berita atau jurnalis itu adalah untuk informasi kepada masyarakat mengenai berita-berita yang ada. Lalu yang kedua, pendidikan. Nah, alasan atau eksistensi dari media massa dan tugas jurnalistik adalah untuk menjadi sarana pendidikan, di mana ketika kalian membaca berita, pasti kalian mendapatkan informasi yang manfaat dan bisa kalian ambil ilmunya. Yang ketiga ada hiburan. Nah, jadi kadang berita itu mengandung sebuah hiburan. Di dalamnya ada pemberitaan tentang informasi di mana
kemarin ada di Stadion Kanjuruhan ada festival temu dulur atau kontes menyanyi, ya kan? Yang penyanyinya adalah penyanyi terkenal Dewi Cakna. Nah, dengan adanya informasi itu kan ketika kita membacakan pasti kan terhibur karena ada kontes, entah itu kontes karnaval, entah kontes apapun itu. Lalu juga sebagai kontrol sosial. Nah, kalau kontrol sosial ini adalah penjelasan dari 4 pilar. Jadi kayak demokrasi 4 pilar yang ada di Indonesia, pasti tahu kan? Lembaga eksekutif, yudikatif, lalu apalagi legislatif, sama yang terakhir adalah PES itu sendiri. Jadi yang mengawal 3 lembaga di Indonesia, lembaga tertinggi di Indonesia itu ya PES itu. Walaupun kenyataannya memang PES ini masih perlu dipertanyakan kebebasannya. Lalu selanjutnya fungsi PES sebagai kontrol sosial. Nah, maksud dari kontrol sosial adalah bisa mengontrol pemerintahan sekarang gitu. Contoh, ada kebijakan baik. Nah, kontrol sosialnya adalah ketika berita itu disebarkan, maka masyarakat akan mengetahui hal kebaikan yang ada di Indonesia, berita kebaikan atau kebijakan yang baik untuk Indonesia. Juga sebaliknya, dengan adanya berita, dengan adanya seorang jurnalis-jurnalis yang selalu mencari berita tentang pemerintahan saat ini, itu bisa menjadi kontrol atau pengawas dari kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, nah ini yang sebutkan barusan adalah posisi PES dalam sistem demokrasi ini menjadi salah satu pilar dari keempat pilar demokrasi. Jadi berdiri sejajar dengan presiden atau eksekutif, berdiri sejajar dengan legislatif atau DPR, MPR dan lain sebagainya, dan juga menjadi tingkatannya yang sama dengan yudikatif. Nah, ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan publik, siapa publik itu sebenarnya? Ya publik itu ya kita yang membaca ini. Kita yang membaca berita, kita yang mencari informasi, kita yang mencari berita-berita yang ada di media sosial atau di media massa lain-lainnya. Itu ya kita ini yang disebut sebagai publik. Lalu ruang publik. Nah, banyak sekali penjelasan-penjelasan mengenai apa itu publik, lalu seperti apa kondisi PES-nya saat ini, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai sudah bebaskah PES atau media massa saat ini. Silahkan boleh dicatat apa itu PES menurut KBBI, sedikit-sedikit saja, jangan semua dicatat, karena kita juga akan beralih ke materi yang selanjutnya.